Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Khairoza akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kehidupan lokal perkotaan dan kebertetanggaan. Meskipun kota sering dianggap sesuatu yang indah, keren, elegan, urban, dan berperadaban, namun signifikansi kehidupan kota itu sendiri telah menjadi sumber perdebatan sengit dan sangat menarik di berbagai pihak. Sementara orang meyakini bahwa kehidupan kota secara inherent adalah sesuatu yang syarat dengan efek-efek yang positif. Sementara yang lainnya memandang kota sebagai syarat dengan situasi yang serba tidak menentu atau ngambang dan serba buruk atau negatif. Pandangan yang kontroversial ini sangat banyak disebabkan oleh realitas kota industrial modern yang disusun lingkungan dan kualitasnya yang jauh berbeda dengan kota perdagangan pada zaman lampau. Kota yang lebih luas dan kompleks seperti sekarang ini sangat sulit untuk ditelusuri tentang asal mulanya. Sebaliknya, sangat menuntut kemampuan mengadaptasi dan membangun perilaku yang baru serta keanekaragaman mode atau kiat tersendiri. Berdasarkan pada jumlah kecenderungan, Lutz mengajukan suatu moto yang berbunyi "What we have lots". Segala sesuatu yang bersifat fisikal berada dalam skala manusia dan segala yang bersifat temporer berada dalam cengkraman kehidupan manusia. Konsekuensinya bahwa dalam semua komunitas berlangsung proses lokalisasi aktivitas-aktivitas dan strukturnya secara intensif. Sebagai kontra dari moto tersebut, konsep ini bisa dilihat dan dipahami melalui perluasan horizon mengenai konsep keruangan yang mengarah para perancang ke kepernahaman bahwa kota itu adalah interaksi dan bukan sekadar tempat. Inilah esensi kota dan kehidupan kota. Dari perspektif tadi, kehidupan kota modern dikarakteristik oleh komunitas yang lebih bertumpu pada intern daripada komunitas yang bertumpu pada nilai keintiman atau kedekatan. Sudah barang tentu tidak semua peneliti memiliki perspektif tadi, dan banyak yang bertanya tentang validitas dan tesis tersebut. Meskipun begitu banyak perkembangan yang cepat seperti sekarang ini, namun rasa ketertarikan yang bertumpu pada kelompok interest masih tampak, misalnya diilustrasikan oleh benturan antara kepentingan individu dengan kelompok, kegiatan pembangunan perumahan, pembangunan jalan, perbaikan pelayanan sosial, atau pembangunan sejumlah fasilitas rekreasi. Semua fenomena ini merupakan suatu refleksi dari kebutuhan pokok kelas menengah akan identitas tempat. Pada skala yang lebih luas selalu ada kesadaran regional. Tempat-tempat dalam konteks gerak masyarakat akan berseteguh sebagai fokus di mana pengalaman manusia merupakan fakta yang paling bermakna. Dan keberadaannya memandang ada sejumlah butir yang lepas dari orientasi manusia. Fenomena ini bukan pandangan yang menganalogkan tempat-tempat dalam konteks dunia binatang, tetapi mesti dilihat sebagai keterlibatan hierarki setiap ruang sosial yang mendefinisikan suatu peningkatan pemahaman dan pemanfaatan seluruh potensi lingkungan kotanya, kecuali sekedar terbatas pada bagian-bagian tertentu.
Yang kedua yaitu kehidupan ketetanggaan setempat. Ada studi tentang perkembangan pemukiman kota yang mencakup juga tentang signifikan kehidupan ketetanggaan di kalangan penghuni kota. Bagaimanapun masih langka peneliti yang menghasilkan laporan yang sangat detail dan beragam. Banyak hasil peneliti yang masih membingungkan, misalnya mengenai fakta yang berhubungan dengan konsep proses maintain tangga dan ketetanggaan. Semua konsep ini melibatkan serangkaian luas dari jumlah dimensi. Dalam situasi lain, berada dalam status saling berhubungan dengan intensitas yang tinggi secara geografis menunjukkan bahwa suatu kehidupan ketetanggaan syarat dengan sedikitnya 4 peran. Yang pertama, menciptakan suatu makna yang menerjemahkan jarak geografis. Yang kedua, memasok suatu unit kemudahan atau kenyamanan aspek-aspek material dan pelayanan. Yang ketiga, memberikan identitas pada apa yang semestinya dibedakan antara kehidupan kota dengan kehidupan di pedesaan. Yang keempat, pengelompokan unit-unit wilayah di mana para penghuninya biasa mengadakan pertemuan baik secara spontan maupun bentuk kontak sosial yang terorganisasi. Sementara ahli sosiologi telah bertanya tentang relevansi keempat peran tadi dalam penentuan perilaku. Yang lainnya telah mengkritiknya dengan nada yang bernuansa politik yang keras. Perbedaan opini ini semestinya ditanggapi dengan baik secara akademik yang murni. Artinya bukan sekadar fakta bagaimana kepentingan para perencana dan arsitektur menggunakan konsep ketetanggaan sebagai basis pengembangan kota modern. Ray Walmsley pada tahun 1984 mengajukan konsep ketetanggaan dalam 6 prinsip yang original. Yang pertama yaitu unit ketetanggaan harus memuat antara 3.000 sampai 6.000 orang anggota, yang mestinya disertai dengan sekolah dasar yang memadai. Yang kedua, unit kehidupan ketetanggaan harus memiliki batas-batas yang jelas atau dapat dibedakan. Yang ketiga, harus ada sistem pertemanan dan ruang atau tempat rekreasi. Yang keempat, sekolah dan sistem pelayanan lainnya harus ditempatkan di pusat kehidupan ketetanggaan. Yang kelima, sektor perbelanjaan harus ditempatkan di lapis luar pemukiman sehingga beberapa unit ketetanggaan lainnya bisa terlayani dan lalu lintas leluasa menjelajahi wilayah-wilayah ketetanggaan. Terakhir, sistem jaringan jalan di wilayah unit ketetanggaan harus proporsional dengan beban lalu lintas yang ada di sana. Pendeknya, bukti-bukti tadi cukup untuk menyatakan bahwa konsep ketetanggaan tetap signifikan bagi kehidupan kota, meskipun diakui tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Lokalisasi interventarisasi sosial sebagai basis identifikasi kehidupan ketetanggaan telah dijadikan sumber informasi oleh banyak peneliti, terutama ahli sosiologi. Baiklah, sekian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.